Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi lanjutan mengenai pemanfaatan R untuk uji hipotesis. Uji hipotesis yang saya jelaskan sebagai ilustrasi masih merupakan uji hipotesis tentang nilai tengah. Seperti yang sudah pernah kalian pelajari di mata kuliah metode statistika 1 mungkin, bahwa uji hipotesis mengenai satu nilai tengah itu dapat dibagi menjadi dua bagian besar berdasarkan asumsinya. Jadi di sini saya memiliki sampel Y1 sampai Yn yang berasal dari sebaran normal dengan parameter mu sigma kuadrat, tentunya tidak diketahui di sini, sehingga rata-ratanya nanti sesuai teori di sebaran normal dari sampel yang berasal dari distribusi normal rata-rata juga akan berdistribusi normal. Perbedaannya hanya ada di parameter ragam yang semula sigma kuadrat menjadi sigma kuadrat per n. Mu-nya sama. Nah, di sini mu yang tidak diketahui ini bisa kalian uji ya berdasarkan hipotesis mengenai nilai yang diyakini di H0 disebut mu0, sedangkan hipotesis alternatif bisa salah satu dari tiga ini. Misalkan ingin diuji secara dua arah yang menyatakan bahwa mu-nya tidak sama dengan mu0 atau yang kurang dari mu0 maupun yang lebih dari mu0 dengan asumsi ini sigma kuadrat sebagai ragam dari populasi asal sampel tersebut diasumsikan diketahui. Nah, di sini dengan asumsi ini maka kita bisa memanfaatkan statistik uji yang berbentuk Y rata-rata dikurangi mu0. Mu0 adalah nilai yang diyakini di hipotesis 0 sini per ragam dari simpangan baku dari rata-rata. Jadi ini sebenarnya pada dasarnya seolah-olah kita membakukan rata-rata ya dikurangi dengan nilai tengah dibagi simpangan baku sesuai distribusi yang ada di sini, distribusi normal ya. Karena rata-rata berdistribusi normal, jika dikurangi nilai tengah dan dibagi simpangan baku, maka dia akan berdistribusi normal baku. Oke, jadi di sini ragam di akar dari sini mu sebetulnya mu, tapi di sini kita karena hubungannya dengan pengujian hipotesis, mu ini kita ganti dengan yang dipercayai di dalam H0. Kemudian sesuai sebaran normal baku ini, maka statistik ini biasanya dinotasikan dengan Z hitung atau Z, di mana keputusan pengujian atau kriteria penolakan H0 bisa berdasarkan dua cara, menggunakan pendekatan titik kritis atau nanti menggunakan konsep p-value. Ketika kita masih menggunakan pendekatan klasik titik kritis ini, maka yang kita lakukan adalah membandingkan harga mutlak dari Z hitungmu ini dengan Z alpha, ini Z hitung ya, Z hitung dengan Z alpha, di mana Z alpha itu adalah nilai Z alpha yang menyebabkan peluang normal baku itu memiliki ekor kanan atau peluang ekor kanan sebesar alfa. Demikian pula jika kamu melakukan uji dua arah, ini yang uji satu arah ya, ekor kiri maupun kanan sama saja karena yang dipakai di sini harga mutlaknya. Untuk uji dua arah, harga mutlak dari Z hitung yang kita pakai untuk kriteria dibandingkan dengan Z alpha per 2 akan ditolak jika harga mutlak Z hitung lebih besar dari Z alpha per 2, di mana Z alpha per 2 itu tadi adalah nilai Z yang menyebabkan peluang di kanan nilai ini sebesar alpha per 2, peluang ekor kanan sebesar alpha per 2. Jika dipakai pendekatan nilai pi, maka perhitungan ini, titik kritis ini bisa kita ulangi lagi, tapi ya perhitungan yang tadi sudah ditetapkan alfanya, kita mencari Z alpha, maka sekarang dibalik. Yang dipakai di sini adalah Z hitung, bukan lagi Z alpha yang akan kita cari. Justru sekarang Z hitung ini sudah given dari perhitungan statistik uji, sedangkan yang kita cari adalah peluang di
Kalau uji kita uji yang ekor kanan, uji yang ini lebih besar mu 0, maka p-value menghitungnya adalah peluang yang ekor kanan. Tapi ketika peluang yang lebih besar dari Z hitung. Ketika kita menguji yang kurang dari, maka yang di p-value yang kita gunakan adalah peluang yang kurang dari Z hitung. Jika ujinya dua arah, maka peluang yang digunakan adalah peluang lebih besar, tapi harga mutlak dari statistik uji, dari Z hitung, yang nanti dikalikan 2. Oke, jadi selalu menggunakan yang lebih ekstrim, entah itu yang ke ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Jika p-value ini sangat-sangat kecil, biasanya kita pedomannya adalah alfa, maka kita bisa menolak kurang dari alfa, kita bisa menolak. Nah, untuk sigma kuadrat yang diketahui ini, pengujian hipotesis di R tidak bisa dilakukan dengan memanggil fungsi yang sudah bersifat built-in. Jadi akan saya tunjukkan bahwa kita bisa membuat coding sendiri yang sebetulnya teknisnya terserah pembuat ya, yang pembuat masing-masing. Tapi saya hanya akan menjelaskan garis besar ya yang harus dihitung sesuai fungsi-fungsi atau sesuai rumusan yang tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Yang pertama, jika kita memiliki data seperti ini, akan diuji atau akan dipakai untuk menguji hipotesis yang berbunyi mu sama dengan 3 melawan hipotesis alternatif yang dua arah tidak sama dengan 3. Diasumsikan sampel ini berasal dari sebaran normal dengan mu yang akan diuji dengan ragam 2 yang sudah diketahui. Oke, nah untuk menguji sesuai dengan langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan, di R kamu pasti butuh menginputkan data. Kebetulan ini cuma sedikit sehingga kita menggunakan cara input manual langsung ya dari scriptnya atau langsung dari konsol dengan menggunakan perintah C di sini. Combine ya, 3, 7, 11 dan seterusnya sampai 2. Kemudian nanti sewaktu ingin menghitung statistik uji, kita butuh panjang vektor yang didefinisikan sebagai ukuran sampel. Ya, dari ini vektor ini isinya berapa elemen. Untuk menentukan ukuran sampel perintahnya adalah length. Ada 10. Kemudian di statistik uji juga membutuhkan perhitungan rata-rata dari seluruh elemen data. Ya, dibunyikan data ini tadi berada di vektor X, maka kita menghitung min atau rata-rata X ya dengan fungsi min yang sudah jadi, sudah built-in, kita namakan sebagai X bar. Apalagi yang dibutuhkan ketika kalian periksa di dalam pengujian ini, sewaktu rata-rata yang dibutuhkan adalah sewaktu pengujian hipotesis mengenai mu yang dibutuhkan adalah rata-rata, tadi sudah ada mu 0 harusnya input sebagai bunyi yang ada di hipotesis. Sigma nanti juga input karena dia diketahui. Akar N tadi sudah ditentukan dengan length dari vektor data. Kemudian nanti hasilnya apapun ini kita compare dengan Z alfa per 2 berdasarkan rumus ini yang sudah kalian juga pelajari caranya menghitung. Ya, jadi nanti menggunakan konsep karena peluangnya nanti yang sudah diketahui kita butuh nilai Z-nya di sini, maka yang kita pakai adalah nilai key norm, quantile. Oke, jadi di sini apa yang sudah menjadi informasi kita definisikan sebagai konstanta. Mu 0 sama dengan 3 sini. Kemudian ragam given sama dengan 2. Saya tuliskan di sini. Nah, nantinya karena yang dipakai di statistik uji adalah simpangan baku, maka ragam ini saya definisikan dulu akarnya. Akar ragam disimpan dalam sig. Kemudian, perhitungan statistik uji tinggal mengoperasikan besaran-besaran yang sudah didefinisikan, baik itu dari rumus fungsi yang sebelumnya, X bar, ataupun mu dan sigma, mu dan simpangan baku yang barusan kita definisikan sebagai konstanta dengan rumus yang seperti ini. N tadi juga sudah menggunakan perintah length.
Ini adalah hasil perhitungan atau fungsi ini, perintah ini untuk menghitung statistik uji Z sesuai rumus ini. Hasilnya sudah ada. Ketika ingin menentukan atau berdasarkan kriteria pengujian untuk menentukan tolak atau terima, kita butuh mengcompare ini dengan Z alpha per 2. Ya, tadi sudah saya sampaikan menggunakan perintah key norm untuk peluang yang sebesar alpha per 2. Jika alfamu 5%, maka alfa per 2 adalah 0,025. Gunakan perintah key norm, tapi ekor kanan. Karena yang dibutuhkan ekor kanan, maka jangan lupa lower tail false di sini. Ini 0 dan 1 adalah identitas bahwa fungsi normal yang kita pakai adalah normal baku. Dan angkanya 1,96. Kalau kamu cek di tabel itu 1,96. Di R menghitungnya sampai beberapa digit di belakang koma. Komparasi terima tolak ya. Karena ini uji dua arah, kita pakai harga mutlak dari Z yang kebetulan sebetulnya tidak perlu karena Z hitungnya adalah positif dan nilai 3,3 ini memang lebih besar dari 1,96 yang menyebabkan penolakan H0. Ya, bagaimana kalau menggunakan p-value? Jika tadi yang dihitung adalah statistik Z alpha per 2 menggunakan perintah quantile, sekarang sesuai rumusnya atau sesuai teorinya, p-value dari uji dua arah itu diperoleh dari peluang ekor kanan dari harga mutlak Z hitung kali 2. Ya, maka peluang ekor kanan ini diperoleh dengan memanfaatkan perintah p-norm. Ya, p-norm, tapi tidak menggunakan lower tail. Menggunakan lower tail sama dengan false ekor kanan. Ketika Z hitung sudah kita definisikan di depan, tadi Z sama dengan yang kita hitung di awal tadi, tinggal panggil lagi di sini dengan perintah ditambah perintah yang ditambahkan fungsi absolut untuk menentukan harga mutlaknya. 0,1 itu parameter normal baku, lower tail false itu untuk menunjukkan bahwa yang kita butuhkan adalah peluang ekor kanan pada fungsi p-norm yang hasilnya dikali 2. Kita peroleh p-value yang cukup kecil, ya, relatif jauh dari alfa 5% yang kita pakai. Bisa disimpulkan bahwa sampel ini memiliki cukup bukti atau memberikan cukup bukti bahwa nilai tengah populasinya tidak sama dengan 3. Nantinya di penjelasan saya yang ke depan, setelah ini kita akan lebih atau saya pastikan menggunakan nilai P saja sebagai kriteria uji. Oke, contoh yang kedua dengan data yang sama. Hanya saja saya rubah hipotesisnya ekor kanan. Ya, perhitungan statistik ujinya sama. Yang berbeda hanya pada perhitungan p-value. Jadi untuk p-value di uji satu arah lebih besar ekor kanan, yang dipakai adalah perhitungan p-value ekor kanan dari Z hitung. Seperti tadi, peluang ekor kanan menggunakan perintah p-norm lower tail false. Oke, Z tadi kan sudah kita simpan ya. Tidak perlu pakai absolut karena ini ekor kanan. Ya, 0,1 parameter distribusi normal baku lower tail false. Peluang yang kita hitung untuk p-value di sini juga masih relatif kecil dari alfa 5%. Jadi ketika hipotesisnya saya ganti mu lebih besar 3, mu sama dengan 3 melawan mu lebih besar 3, ya, hipotesis mu sama dengan 3 juga ditolak. Ya, tapi di sini kesimpulannya kalau tadi terbukti tidak sama dengan 3, di sini buktinya kesimpulannya bisa kamu rubah sesuai bunyi hipotesis alternatif. Jadi tolak H0, sampel memberikan cukup bukti bahwa nilai tengahnya lebih besar dari 3. Bagaimana jika pada data yang sama kita coba menguji yang peluang kurang dari sebagai alternatif atau ekor kiri?
Ya, jadi konsepnya seperti tadi, tinggal kita rubah perhitungan p-value-nya menggunakan peluang ekor kiri Z hitung. P-norm tetap dipakai dengan parameter yang sama, input argumen Z yang sama, hanya saja kita rubah lower tail-nya di sini sama dengan true, dan hasilnya hampir 1. Mendekati 1. Oke, jadi di sini kesimpulannya bisa kita nyatakan bahwa H0 tidak dapat ditolak. Kita tidak punya bukti untuk menyatakan bahwa nilai tengah populasinya lebih kecil dari 3. Hasil yang sebetulnya selaras dengan semua contoh yang tadi saya rubah hipotesis alternatif. Jadi ketika menggunakan mu tidak sama dengan 3, tolak. Betul, tidak sama dengan 3. Ketika menggunakan alternatif yang lebih besar 3, tolak ya, yang menunjukkan bahwa memang mu-nya lebih besar 3. Ketika saya menggunakan hipotesis alternatif kurang dari 3, H0 tidak ditolak. Ya, berarti memang betul nilai mu di data saya itu mengarah ke mu yang lebih besar 3. Oke, nah tadi perintah-perintah tadi saya rangkum ke dalam suatu fungsi, namanya fungsi sendiri ya, fungsi yang saya definisikan sendiri namanya fungsi z-test katakan, yang nanti memiliki argumen vektor data, ya, kemudian nilai mu 0 yang dinyatakan di dalam hipotesis 0, ragam populasi, karena ragam populasi kan given, kemudian pernyataan alternatif hipotesis alternatifnya, yang nanti bisa kita isi dengan apakah tidak sama dengan, apakah kurang dari, atau lebih dari. Oke, nanti outputnya adalah nilai statistik uji dan nilai P. Semua sudah ada bahannya, tinggal kita ramu dalam suatu fungsi. Saya beri nama Z hit, ya terserah, ini namanya terserah kalian ya. Silakan beri nama. Yang jelas defaultnya harus ada bunyi function, ini argumen, kemudian blok kurung kurawal ini sampai bawah ini, sedangkan di dalam ini adalah badan fungsi. Di dalam badan fungsi ada beberapa pendefinisian, ya. Jadi di sini argumennya seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, butuh vektor data mu 0 mengenai hipotesis 0, ragamnya given berapa asumsinya, kemudian alternatif nanti uji hipotesis H1-nya berbunyi yang mana. 2 arah, 1 arah ekor kiri atau ekor kanan. Setelah itu saya mendefinisikan semua input atau semua materi atau semua bahan yang dipakai untuk menghitung Z hitung, statistik uji. Jadi yang pertama panjang vektor, ya, untuk ukuran sampel, rata-rata sampel X bar pakai perintah min itu tadi, akar dari ragam sebagai simpangan baku, kemudian ini statistik uji Z yang tadi berbunyi X bar kurangi mu atau X rata-rata dikurangi mu 0 dibagi simpangan baku S per akar N. Itu bahasanya dalam bentuk sintaks seperti ini. Kemudian ini masuk ke badan fungsi yang diawali dengan perintah if sebagai perhitungan p-value sesuai alternatif yang dinyatakan di dalam argumen. Jadi ketika di dalam argumen berfungsi alternatifnya not equal, maka badan fungsinya if ini kurung buka, kurung tutup di sini berisi perhitungan p-value yang 2 kali harga peluang harga mutlak ekor kanan. Ini kan 0,1 tadi. Jika tidak, maka cek ya else if apakah alternatifnya masuk ke kategori yang less than. Ketika less than, kita menghitung yang p-value menggunakan p-norm yang ekor kiri. Selainnya, ini yang terakhir, jadi nggak usah pakai if lagi, karena ini alternatif yang terakhir, berarti mau nggak mau itu yang alternatif greater than. Kita menggunakan perhitungan p-value, menggunakan p-norm, tapi yang bukan ekor kiri, ekor kanan. Dari Z yang sudah dihitung tadi. Nah, dari sini nanti akan kita simpan hasil perhitungannya dalam objek hasil, ya,
karena ada dua, nanti kita pakai perintah list di sini, di mana list ini nanti isinya adalah elemen Z hitung. Di sini saya kasih karakter untuk biar ada keterangannya gitu ya. Jadi nanti hasilnya outputnya kira-kira Z hitung sama dengan berapa gitu ya. Ini teksnya ini karakter ini untuk memberikan keterangan. Kemudian nilai P sama dengan berapa. Nah, objek Z ini dari perhitungan yang ada di sini. Objek P value dari perhitungan if yang ada tiga kategori tadi. Hasil ini nanti sebagai output dari fungsi, sehingga kita gunakan return dan kita lewatkan hasil ini di sini. Oke, untuk menjalankan, simpan dulu ini di dalam direktori tertentu, folder tertentu, kemudian eksekusi di blok terus run. Baru setelah menyamakan working directory sesuai tempat penyimpanan fungsi, kamu bisa memanggilnya. Nah, kemudian ini contoh saya. Setelah fungsi tadi sudah saya simpan, saya eksekusi dengan run, saya coba pakai untuk menghitung atau melakukan pengujian. Kali ini saya menggunakan data bangkitan. Ya, yang tidak perlu input seperti tadi, saya membangkitkan saja perintahnya seperti yang kalian pelajari sebelumnya. Ya, membangkitkan itu perintahnya rnorm, butuh berapa? 15. Nilai tengahnya berapa? 20 dengan ragam 8. Ya. Di perintah pembangkitan, ingat minggu lalu untuk sebaran normal, itu perintahnya di sini menggunakan parameter simpangan baku, bukan parameter ragam. Sehingga ketika saya mendefinisikan ragam 8, yang kita pakai di sini adalah akar 8. Nah, asumsinya sekarang ragam diketahui sebesar 8, sesuai cerita fungsi tadi kan, dipakai ketika ragam diketahui. Pengujian berbunyi, hipotesis yang akan diuji berbunyi seperti ini. Mu sama dengan 22 melawan mu tidak sama dengan 22, yang berarti alternatifnya adalah not equal, tidak sama dengan. Oke, berarti parameter argumen yang diperlukan, Y, data, mu 0, 22, ragam 8, alternatifnya not equal. Silahkan dituliskan perintah memanggil fungsi yang tadi saya namakan zHit dengan argumen-argumen yang kita deklarasikan ini. Outputnya akan sesuai yang saya bilang tadi, ada dua, zhitung sekian min 3,38 dengan nilai Pi 0,00007. Nah, dari sini baru kita interpretasikan bahwa dengan nilai Pi sekecil ini kita bisa menolak H0 ya, sebagai bukti bahwa, atau dengan kata lain, sampelmu itu cukup memberikan bukti bahwa nilai tengah populasinya itu tidak sama dengan 22. Oke, sekarang bagaimana kalau ingin diuji dua nilai tengah? Ketika masih menggunakan asumsi ragam populasi 1 dan ragam populasi 2 diketahui. Masih sama-sama diketahui, sama seperti tadi diketahui. Coba dilihat di sini ada dua ya, sekarang Y1 sampai YN, ukuran sampelnya N, dengan parameter mu1 sigma 1 kuadrat. Ketika dibentuk rata-rata, maka rata-rata akan berdistribusi normal, ya, parameter mu-nya sama, ragamnya per N di sini. Sampel yang kedua juga begitu, ukuran sampelnya di sini M. Ketika dibentuk rata-rata, maka sebaran normal yang terbentuk dari rata-rata tadi mempunyai nilai tengah mu2 dengan ragam per M di sini. Ragam populasi 2 per M sesuai ukuran sampelnya. Statistik uji yang digunakan bentuknya dengan sedikit modifikasi karena ada dua sampel. Jadi yang pertama adalah selisih rata-rata Y bar min X bar dikurangi mu 0. Mu 0 itu nanti mu yang dibunyikan di dalam hipotesis. Ya, jadi misalkan hipotesisnya berbunyi seperti ini. Mu1 min mu2 sama dengan mu 0. Ya. Di mu 0 ini yang kita taruh di sini. Kemudian simpangan baku dari ini pada dasarnya adalah simpangan baku dari selisih dua rata-rata. Ya, sigma 1 kuadrat per N, sigma 2 kuadrat per N ditambah. Itu adalah
definisi dari simpangan baku selisih dua rata-rata sampel. Ini berdistribusi normal, ya, normal baku, yang nanti ketika kita hendak mencari atau menentukan penolakan atau penerimaan, tetap menggunakan perhitungan p-value yang sama. Sama, hanya saja di sini Z hitungnya berasal dari perhitungan yang lebih panjang karena ada dua. Jadi sama caranya dengan yang saya jelaskan tadi di uji satu nilai tengah. Oke, nah fungsi yang tadi sedikit saya kembangkan, ya, tinggal nambahi beberapa baris saja, merubah statistik uji dan menambahkan argumen sampel kedua. Jadi serupa, tinggal argumen fungsinya saya tambah. Di sini ada vektor data kedua. Mu 0 kan sesuai dengan yang dinyatakan di hipotesis, ya. Jadi tinggal dilihat hipotesisnya berbunyi apa. Ragam kedua, ini yang jadi tambahan. Sedangkan alternatifnya tetap nanti arahnya untuk menentukan bagaimana menghitung p-value berdasarkan H1 yang tidak sama dengan kurang dari atau lebih dari. Jadi nanti tetap nilai P yang saya pakai sebagai output dari ketika kita mengeksekusi fungsi ini. Ya, outputnya nilai statistik uji, Z hitungnya, dan nilai P. Oke, sekarang nama fungsinya adalah Z hit 2, karena terdiri dari dua sampel, untuk menguji kesamaan dua sampel. Function, ini defaultnya, ini argumen, kemudian ini blok untuk perintah fungsi. Ya, argumennya bertambah, di sini ada YX, mu 0 sesuai hipotesis, ragam 1, ragam 2. Ya, bedanya di X dan ragam 2 ini. Sedangkan blok fungsi yang pertama, ini N, panjang vektor Y, M, panjang vektor X untuk ukuran sampel pertama, ukuran sampel kedua, menghitung rata-rata sampel pertama, rata-rata sampel kedua, akar dari ragam sampel pertama, akar dari ragam sampel kedua. Akar dari ragam populasi 1 yang diasumsikan, akar dari ragam populasi 2. Ini juga given, diasumsikan sesuai argumen yang dinyatakan di sini. Z hitung, saya tulis Z yang modifikasi di bagian ini, yang tadi hanya 1 Y bar ya, atau X bar saja tadi, sekarang ada selisih dua rata-rata, min mu 0, di bagian simpangan baku juga kalau tadi hanya 1 ini saja, sekarang ada tambahan yang kedua. Ragam simpangan baku populasi kedua dibagi ukuran akar dari ukuran sampelnya. Ini sama persis, tidak ada bedanya. Di perintah if yang menghitung p-value, jika tidak sama dengan ini perhitungannya, jika kurang dari ini perhitungannya, selainnya yang pasti greater than, itu pakai perhitungan yang ini, ekor kanan. Dengan hasil yang berupa dua output, ya, satunya Z hitung, satunya p-value dengan keterangan di sini. Z hitung sama dengan ini hasil perhitungan. Tanda petik nilai P sama dengan nanti hasil perhitungan. Oke, dan defaultnya return untuk melewatkan hasil itu tadi. Oke, nah ini contoh saya menggunakan fungsi Z hitung 2 ini dengan data bangkitan juga. Jadi saya membangkitkan Y 15 dengan perintah yang tadi ya, R norm 20 akar 8 sebanyak 15. Yang kedua, vektor X 10 kali ini ya, ada sampelnya 10, ukuran sampelnya 10, dibangkitkan menggunakan mu 15. Di sini nanti argumen untuk ragam itu di akar, bukan ragam tapi simpangan baku, akar 6. Oke, hipotesis yang saya gunakan, apakah nilai populasi 1 lebih kecil daripada nilai tengah populasi 2? Ini ada di H1. Ya. Kalau nilai tengah populasi 1 lebih kecil daripada nilai tengah populasi 2, berarti selisihnya akan negatif. Oke, selisih kurang dari 0, berarti yang ada di sini, yang ada di hipotesis 0, harus yang komplement memuat sama dengan. Jadi harusnya lebih besar sama dengan, tapi kita tulis sama dengan saja juga tidak masalah. Oke, jadi nanti ketika kita menggunakan fungsi ini, inputnya sudah jelas, vektor Y, vektor X,
mu yang ada di sini bunyinya adalah 0, sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat, dan alternatifnya yang kurang dari sesuai yang ada di sini. Oke, nah, menghitungnya bagaimana, menjalankannya sebagaimana ya, panggil ya, setelah sama prosedurnya, simpan dulu fungsi tadi di folder tertentu, kamu eksekusi run, setelah itu dipanggil dengan memastikan directory kerjanya sama dengan tempat penyimpanan fungsi ini. Panggil zhit 2 ya, untuk membedakannya dengan yang tadi yang cuma 1. Masukkan argumen-argumen yang dibutuhkan di sini, maka nilai z hitung dan nilai pi-nya akan ditampilkan sebagai hasil. Oke, nah jika kalian mendapatkan nilai pi yang 0,999 ini hampir 1, berarti bisa disimpulkan bahwa H0 tidak bisa ditolak. Tidak ada bukti untuk menolak H0. Ya, dengan kata lain, tidak bisa menyatakan bahwa kita tidak bisa menyatakan atau tidak bisa membuktikan bahwa nilai tengah populasi 1 lebih kecil daripada nilai tengah populasi 2. Tidak ada bukti yang cukup untuk itu. Oke, sekarang setelah menggunakan atau mencoba membuat sendiri fungsi untuk perhitungan analisis atau pengujian hipotesis satu nilai tengah dengan ragam diketahui dan mengenai 2 nilai tengah pada ragam yang juga masih diketahui ya, dengan perintah sendiri yang coba kita buat. Sekarang jika pengujian yang tadi 1 maupun 2 nanti di setelahnya 1 nilai tengah ya, seperti tadi dengan ragam tidak diketahui. Kalau ragam tidak diketahui, mau tidak mau kita harus pakai S kuadrat ragam sampel sebagai penduganya. Oke, dan ingat secara statistik matematik ya, ketika kita mengganti sigma, ini kan bentuknya mirip dengan Z hitung yang tadi. Ketika sigma yang ada di Z hitung atau di notasi yang kita nyatakan berdistribusi normal baku, sigmanya kita ganti dengan S, maka secara teori besaran ini, rasio ini sudah berubah menjadi atau distribusi atau sebaran dari rasio ini adalah bukan lagi normal baku, tapi T student dengan derajat bebas N-1. Itulah makanya dinotasikan dengan T hitung. Karena tidak lagi menggunakan sigma yang diketahui, tapi S yang merupakan penduga dari sigma tadi. Teorinya sudah ada. Kalau sudah mengambil StatMat 1, sudah pernah belajar tentang itu. Oke, nah ini kita pakai untuk menguji hipotesis yang silahkan mau pakai ekor kiri, ekor kanan, 2 arah, nanti perhitungannya tinggal berbeda di nilai pi-nya saja. Oke, ini saya menyatakan jika pakai titik kritis, maka kriterianya seperti tadi, kalau 2 arah, ya kalau 2 arah menggunakan harga mutlak, kalau uji 1 arah juga gitu. Ya, ekor kiri, ekor kanan tetap kita bandingkan dengan dengan harga mutlak kita bandingkan dengan T alfa, di mana T alfa, kalau ini T alfa per 2, di mana T alfa maupun T alfa per 2 itu adalah nilai yang menyebabkan peluang kanannya sama dengan alfa. Kalau alfa per 2, nilai T yang menyebabkan peluang kanannya sama dengan alfa per 2. Dan di sini parameter dari sebaran T student adalah derajat bebas, dalam hal ini adalah ukuran sampel kurang 1. Oke, nah kalau nilai pi disuruh ngitung, ya ini harus hati-hati. Ya, pi value-nya tergantung dari ekor kanan atau ekor kiri. Kalau ekor kanan yang dipakai adalah peluang lebih besar. Jadi kalau di sini menggunakan alfa, ya alfanya diketahui, T-nya yang dicari. Kalau yang ini justru T-nya ini diketahui dari T hitung, peluang ekor kanannya dicari, dinamakan p-value. Uji yang 1 arah kiri, dibalik, yang dicari adalah yang ekstrim kiri, peluang kirinya dari T hitung. Untuk yang uji 2 arah, mirip kan dengan yang distribusi normal baku tadi ya, juga 2 kali dari ekor kanan
dari T student derajat bebas N-1 ekor kanan, tapi batasnya adalah harga mutlak dari T hitung. Kriteria nilai pi tolak jika nilai pi-nya sangat kecil, jauh dari alfa yang sudah ditentukan. Nah, untungnya nanti di sini ada fungsi yang sifatnya built-in. Cuman tetap nanti harus kita bedakan, tidak diketahui, ragamnya tidak diketahui di sini ada asumsi tambahan. Apakah ragamnya diasumsikan sama? Kalau ragam ini diasumsikan sama, kalau tadi yang ragam diketahui kan sudah jelas, ya, nggak ada asumsi. Kalau ini karena kita nggak tahu, harus ada asumsi. Kalau asumsinya sama, yang nanti yang dipakai dalam perhitungan statistik uji adalah ragam gabungan. Ya, ini ketika uji 2 nilai tengah. Kalau tadi kan uji 1 nilai tengah. Kalau uji 2 nilai tengah, ketika ragam tidak diketahui, ada asumsi sama, pakai S kuadrat gabungan. Oke, dan hitungan statistik ujinya serupa dengan Z hitung yang tadi, ya, bedanya di sini yang bagian simpangan baku. Kalau tadi menggunakan sigma kuadrat 1, sigma kuadrat 2, di sini yang kita pakai adalah S gabungan yang sudah dikeluarkan dari bentuk akar. Di sini akarnya itu sepernya, ya, seper ukuran sampel 1 plus seper ukuran sampel 2. Dengan memiliki distribusi T student dengan derajat bebas, ukuran sampel pertama tambah ukuran sampel kedua berkurang 2. Kriterianya sama dengan yang uji 1 nilai tengah. Ya, titik kritis maupun p-value, tapi saya mungkin nanti akan menggunakan p-value, ya, ketika mengambil kesimpulan. Untuk yang ragam tidak diketahui sama populasi 1 maupun populasi 2 dengan asumsi tidak sama, maka perhitungan statistik uji di sini bentuknya bahkan sama persis dengan Z hitung yang tadi, yang asumsi ragam 1 ragam 2 diketahui. Nah, namun di sini ragam 1 populasi diganti dengan S1 kuadrat, ragam populasi 2 diganti dengan S2 kuadrat sebagai penduganya. Nah, bedanya dengan bentuk yang tadi ragam dianggap sama adalah perhitungan derajat bebas. Jadi derajat bebas itu ada adjustment di sini. Seperti ini rumusnya, tapi dengan R kita sebetulnya tidak perlu menghafal karena di pengujian yang ini malah ada fungsi yang sifatnya built-in. Cuman sekali lagi saya pastikan kalian tahu asal-usulnya. Ya, jadi asal-usulnya di sini ketika ini tidak diketahui, ragam populasi 1 2 tidak diketahui tapi diasumsikan tidak sama, maka kita tetap menggunakan ragam 1 sampel, ragam sampel 1 dan ragam sampel 2 untuk perhitungan simpangan baku di statistik uji T, namun derajat bebasnya mengalami penyesuaian. Kalau yang tadi, ini tidak dipakai, tapi digunakan ragam gabungan. Oke, kriteria p-value-nya sama, caranya nanti ya dengan uji-uji yang sudah menggunakan statistik T student. Oke, perintahnya ada, sifatnya built-in. Ya, di sini jadi nggak perlu bikin sendiri saja sudah. Dengan bentuk yang seperti ini, t.test dengan input ya x, y, ini defaultnya. Argumen-argumennya agak panjang, saya jelaskan satu persatu di sini. Ya, kalau kamu membutuhkan uji 1 nilai tengah, maka nanti yang kita pakai hanya vektor data yang x ini saja yang pertama. Ya, Y di sini bunyinya ada bunyi defaultnya 0. Artinya kalau tidak dibunyikan artinya tidak uji yang dilakukan hanya untuk 1 sampel. Tapi ketika kamu mendefinisikan Y ini sebagai vektor baru, vektor kedua, maka otomatis ini akan membaca sebagai uji 2 nilai tengah. Oke, alternatif sama seperti tadi ya di contoh yang saya fungsi yang saya buat sendiri ya. Tapi di sini bunyinya two-sided, greater, less ya. Itu kan sesuai yang membuat saja. Tapi intinya kan kalau uji alternatifnya tidak sama dengan, lebih dari atau kurang dari. Kemudian mu di sini adalah nilai yang dinyatakan hipotesis 0.
pair ini pernyataan mau berpasangan atau tidak, defaultnya false, artinya kalau nggak dibunyikan apa-apa ya artinya tidak berpasangan. Ragam sama, defaultnya true, defaultnya false, jadi kalau nggak dibunyikan apa-apa artinya dianggap ragam tidak sama. Ya, jadi ragam tidak sama, otomatis dia akan menggunakan rumus yang kedua tadi, yang penyesuaian derajat bebas. Tapi ketika kamu menyatakan ini true, maka yang digunakan adalah ragam gabungan. Ini dinyatakan sendiri oleh peneliti sesuai apa yang diasumsikan dan confidence level. Ini contoh saya. Saya punya satu data. Hipotesisnya mu sama dengan 3 melawan mu tidak sama dengan 3. Ragam dianggap tidak diketahui di sini, tidak ada bunyi apa-apa mengenai ragam. Vektor sudah didefinisikan, vektor data. Menggunakan t-test, argumennya adalah data X saja. Ini dua arah, two-sided. Mu sama dengan 3, sesuai yang ada di situ. Di type kita ketikkan perintahnya t-test X alternatif two-sided, mu sama dengan 3, dan saya tidak membunyikan apa-apa lagi. Tidak bunyi Y karena memang nggak ada sampel kedua, otomatis dia akan membaca ini uji untuk satu nilai tengah. Tidak membunyikan yang lain-lain tadi, ya ini sudah cukup. Ini informasi yang sudah cukup. Oke. Hasilnya ya akan berbunyi seperti ini. T ini ada tambahan kan, cerita-cerita tambahan. Kalau tadi saya kan sangat sederhana, hanya menampilkan p-value dan z hitung. Di sini t hitung, derajat bebas, p-value, dan ada bunyi tentang hipotesis alternatif is not equal to 3. Jadi ini dihitungkan juga selang kepercayaannya. Oke, ini rata-rata sampel 4,5. Kalau mau menyimpulkan, baca ini saja. Nih, ya. Ini mengenai selang kepercayaan jika dibutuhkan. Selang kepercayaan lain mu ada di posisi 2,04 sampai dengan 6,96. Oke, T hitung sebesar itu, kesimpulannya karena 0,2 p-value terlalu besar, kita tidak berani menolak karena kesalahannya akan besar sekali kalau menolak 0. Jadi tidak ditolak, tidak ada cukup bukti yang menyatakan bahwa nilai tengah populasi berbeda dari 3. Oke. Kemudian ini jika ingin kita pakai untuk melakukan uji hipotesis 2 nilai tengah, saya pakai data bangkitan seperti tadi yang saya pakai di uji yang pertama. Cuman di sini diasumsikan kita nggak tahu kan ya ragam populasinya. Jadi bunyinya sama seperti tadi. Ingin diuji apakah nilai tengah populasi 1 lebih kecil daripada nilai tengah populasi 2. Mu1 kurang dari mu2 atau secara selisih bunyinya mu1 kurang mu2 kurang dari 0. Dengan H0 yang merupakan komplement dari itu termasuk sama dengannya. Berarti mu di sini adalah angka 0. Input ada 2, argumen Y dan argumen X, ada dua data sampel. Kemudian asumsinya, nah di sini ragam sama, kita asumsikan ragam sama, maka kamu bunyikan var equal true, alternatifnya yang kurang dari less. Silakan diinputkan itu dalam argumen fungsi t-test. Hasilnya maka akan dihasilkan tuh sampel t-test ini informasinya dengan data Y dan X yang kita pakai. Semua ada di sini. Di sini batasnya minta hingga sampai 5,35. Silakan nanti untuk perhitungan pembentukan selang kepercayaan uji hipotesis yang satu arah, dua arah, masih akan kita bahas di mata kuliah Statma 2. Yang sudah mengambil bisa dicek lagi, yang belum nanti ya dalam waktu yang setelah tengah semester akan saya jelaskan di situ. Kemudian di sini ada tambahan rata-rata X dan rata-rata Y. Ketika ingin mengambil kesimpulan, lihat angka-angka itu saja. Jadi di sini bunyinya adalah T hitung 3,76
pada derajat bebas 23, p-value-nya 0,995 yang terlalu besar, hampir 1 ya. Jadi kesalahannya hampir tidak bisa ditoleransi di situ kalau kita tolak. Jadi jangan ditolak ya, berarti tidak bisa kita nyatakan bahwa tidak ada bukti. Ya, kalau kita mau bilang nilai tengah populasi pertama lebih kecil daripada populasi kedua. Oke, sekarang kalau mau pakai dua arah, bagaimana? Satu arah ya, dengan asumsi yang lain. Ya, di sini asumsinya datanya sama, tapi asumsinya ragam tidak sama. Ini populasi 1 kita anggap lebih besar sekarang. Ya, kalau tadi kurang dari. Ini kita pakai hipotesis alternatif yang mu1 lebih besar mu2 dengan tambahan ragam dianggap tidak sama. Jadi nanti bunyi argumennya x mu0 sesuai yang di sini par equalnya jadi dibilang false dengan alternatif lebih besar. Oke, nah akhirnya dengan menginputkan argumen-argumen itu, kamu lihat sekarang ada yang sedikit beda dengan tadi. Di sini bunyinya Wells to sample t-test. Ini sepertinya acknowledgement untuk yang mengusulkan di mana uji ini secara spesifik merubah derajat bebasnya atau mengadjust derajat bebas. Jadi derajat bebas yang tadi 23 ya, kalau ragam dianggap sama, menggunakan rumus yang 10 atau n plus m min 2. N-nya 15, M-nya 10, 25 kurangi 2 jadi 23. Kalau yang ini 17, sekian hasil dari modifikasi rumus adjustment ukuran derajat bebas tadi, rumus V yang tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Dengan T hitung 3,66, derajat bebas sekian, p-value-nya ini. Oke, ini selang kepercayaan, beda bentuk karena ini lebih besar. Sehingga selang kepercayaannya yang jadi batas bawahnya 1,9366 sampai tak hingga. Rata-rata X dan rata-rata Y. Jika ingin menyimpulkan, dibaca dari sini. Di p-value-nya sangat-sangat kecil, kita hampir tidak ada kesalahan kalau mau tolak H0. Tolak, jadi H0 bisa kita tolak, ada bukti yang cukup untuk menolak H0, dan kita bisa bilang bahwa memang di sini ada bukti bahwa populasi 1 memiliki rata-rata atau nilai tengah yang lebih besar daripada populasi yang kedua. Oke, saya rasa itu yang harus saya sampaikan di materi ini. Silahkan dipelajari lebih dulu. Jika ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, silahkan sampaikan pada sesi diskusi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.